Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi hari ini tanggal 4 Desember ya, kita ada di hari Minggu. Kita akan coba ulas seperti apa pergerakan dari market Bitcoin di segmen analisa pagi kali ini, teman-teman. Oke, kita akan mulai dulu dari kalender ekonomi. Hari ini nggak ada event apa-apa dari kalender ekonomi, jadi mungkin pergerakan market juga akan slow, sideways. Tapi besok kita bakalan dapat beberapa news yang cukup penting. Ini dari European Central Bank, itu akan ada pidato lagi. Terus juga ada dari Inggris ya, tentang data PMI. Manager Price Index bisa dibilang seperti itu. Terus juga di malam harinya itu akan ada indeks manajer pembelian PMI non manufacture untuk Amerika Serikat. Ini mungkin akan sangat berpengaruh seperti apa kondisi daya beli masyarakat global untuk saat ini di Eropa, di Inggris, dan juga di Amerika Serikat. Jadi ini mungkin cukup membuat market sedikit volatile untuk perdagangan besok. Menarik untuk kita lihat, dan setelah itu nggak ada news lainnya lagi. Ah, ini ada beberapa berita ya yang mungkin cukup penting dilansir dari Coindex. Binance say firm centralized exchange may not be around in 10 years. Jadi ini adalah salah satu strategi officer yang bernama Patrick Hillman dari Binance. Dia mengatakan bahwa kemungkinan exchange itu nggak bakalan ada lagi ke depannya karena cryptocurrency akan pindah ke yang namanya decentralized finance, teman-teman. Jadi centralized exchange itu mungkin ke depannya tidak akan dipergunakan lagi. Mungkin karena kalau kita lihat sih dari segi pergerakannya untuk saat ini kondisi market itu lagi tidak percaya terhadap yang namanya centralized exchange karena rawan sekali terjadi yang namanya penggelapan uang, manipulasi data, kemudian juga proof of reserve mereka yang tidak transparan, bahkan cenderung dimanipulasi seperti kasusnya kemarin ada FTX yang bermasalah. Jadi ini salah satu menjadi concern buat regulator saat ini menggarap yang namanya regulasi ya untuk exchange ini sebagaimana mereka bisa beroperasi ke depannya. Dan terbukti memang kalau kita lihat dari segi pergerakan Bitcoin saat ini nggak terlalu volume yang masuk, inflow yang masuk itu nggak terlalu besar kalau kita lihat sementara ini. Jadi ini salah satu yang cukup masuk akal dari pernyataan Patrick Hillman. Dia sih mengatakan dalam 10 tahun ke depan. Terus yang lain saat ini sih dari FTX sendiri itu sedang digarap ya untuk penyelesaian masalah mereka tentang kebangkrutan mereka. Jadi ini lagi dicek ataupun lagi diinvestigasi oleh US Justice Department, Department of Justice US yang sedang mengaudit seperti apa kondisi daripada FTX Group untuk saat ini. Ya, nggak terlalu banyak event karena hari ini masih weekend. Kita akan mulai dulu dari pembahasan Bitcoin saat ini di time frame weekly-nya. Karena kita bakalan closing time frame weekly untuk besok. So far, kalau kita lihat dari posisi Bitcoin untuk saat ini di time frame weekly, saya merasa masih cukup positif. Jadi sebelumnya kita ya kena dump cukup signifikan di sini ya. Kena dump, kemudian kita merespon dengan satu doji teman-teman di 2 minggu yang lalu. Kemudian minggu kemarin kita closing dengan body candle yang sedikit lebih besar warna hijau, which is ini merupakan tanda yang bagus. Cuma satu concern yang saya lihat saat ini adalah volume perdagangan yang terjadi di minggu kemarin itu nggak sebesar minggu sebelumnya, which is ini masih sebenarnya menjadi anomali buat kita sekarang. Dan kalau kita lihat dari volume perdagangan di minggu ini, teman-teman itu mungkin kalau kita lihat dari sekarang sih mungkin bakalan cukup berimbang dengan volume perdagangan yang kemarin. Semoga aja volume perdagangannya agak sedikit lebih tinggi, diiringi dengan closing yang mungkin bisa lebih baik. Kalau menurut saya peluang lebih baik itu ada di kisaran 17.000 something. Itu merupakan closing yang lebih baik daripada closing sebelumnya. Karena kita berhadapan dengan satu tail candle di sini. Teman-teman lihat di sini ada tail candle yang cukup panjang. Saya rasa ketika Bitcoin mampu closing di atas dari tail candle ini, itu akan menunjukkan sebuah konfirmasi yang cukup baik
Sementara kalau konfirmasi yang cukup kurang baik bisa dibilang kalau Bitcoinnya nggak berhasil mempertahankan level support di kisaran sini. Mungkin dia bisa closing setara di kisaran 16.800. Itu sudah menjadi tanda yang kurang begitu baik untuk pergerakan Bitcoin. Apalagi dia closing di bawahnya, itu lebih memperparah kondisi kedepannya. Mungkin aja retracement bisa terjadi, tapi kemudian akan diakhiri dengan penurunan yang cukup signifikan. Kalau so far untuk saat ini kondisinya menurut saya Bitcoin masih menarik untuk kita lihat seperti apa closing time frame weekly-nya. So far kalau dalam kondisi saat ini mungkin kita harus melihat ke depannya, semoga aja Bitcoin bisa closing di area 17 ribuannya. Itu untuk weekly. Terus kalau dari time frame daily teman-teman, kemarin kita closing agak bagus ya. Closingnya agak bagus, satu candle hijau, artinya kita ngerem nih di level support 16.800. Kita benar-benar pengen mempertahankan level tersebut, which is itu merupakan tanda yang cukup positif. Dan kalau kita lihat dari segi pergerakan Bitcoin, sebenarnya dia membentuk yang namanya triangle di sini. Jadi teman-teman bisa perhatikan ini sebagai triangle. Kita sudah berhasil breakout dari triangle tersebut, kemudian kita bisa sustain bertahan di atas level resistance ataupun support di sini di 16.700 16.800, which is itu merupakan tanda yang bagus. Sedikit konsolidasi mungkin baik buat Bitcoin. Semoga arahnya ke depan masih bisa untuk melanjutkan tren penguatannya. Kalau memang dia bakalan mempertahankan level key support di sini, teman-teman. Ini adalah key support yang menentukan sekali Bitcoin bakalan lanjut naik ataupun turun. Kalau teman-teman trading, teman-teman perhatikan Bitcoin drop ya daripada level key support di sini, maka itu harus hati-hati karena potensinya Bitcoin bisa aja meluncur dalam tren penurunan yang lebih signifikan ke depannya. Jadi bisa diperhatikan level support di sini, kalau dia breakdown, katakanlah breakdown dengan volume yang cukup tinggi dan juga dengan candle yang cukup panjang, nah itu udah hati-hati. Bitcoin bisa dibawa lagi ke 15.600-nya. So far itu untuk pergerakan dari time frame daily. Hari ini nggak terlalu bagus mungkin closingnya kalau Bitcoin cuma bisa mempertahankan level 16.300. Tapi kalau dia bisa sedikit dibawa naik, closing di atas dari 16.980 atau mungkin di 17.000, kalau closingnya di 17.000, maka itu tanda yang cukup positif buat Bitcoin. Nah, semoga aja dengan volume yang rendah seperti hari ini, mungkin volume perdagangannya bisa sedikit diangkat, teman-teman. By the way, seperti yang kita bahas tadi tentang berita yang ini, kita melihat ya bagaimana penurunan terjadi pada DXY ternyata tidak menjadi hal positif buat Bitcoin. Ketika penurunan ini sedang terjadi kurang lebih 2 bulan yang lalu, September udah mulai turun, ternyata volume Bitcoin itu nggak terlalu signifikan yang masuk, teman-teman. Justru lebih banyak volume yang masuk itu di gold. Kalau kita lihat di sini ketika DXY turun di bulan September, ya 28 September, teman-teman lihat apa koin yang naik. Koin yang naik tentunya di tanggal 28-nya adalah gold. Artinya apa? Di masa tersebut ternyata investor berpindah ke gold, ke emas. Artinya adalah Bitcoin tidak menjadi sarana lindung nilai dalam kondisi menjelang yang namanya resesi ini. Teman-teman, kita kan mau akan masuk resesi untuk market global, Amerika, Eropa, dan negara-negara Asia dan Afrika. Itu bakalan kebanyakan masuk zona resesi. Semoga di Indonesia enggak. Tapi kalau kita lihat dari situasinya, saat ini kan ada beberapa aset yang mungkin bisa menjadi aset lindung nilai seperti US dollar, emas, Bitcoin, ada saham, obligasi. Nah, yang naik itu adalah emas. Artinya adalah banyak orang yang lari ke emas sebagai aset lindung nilai mereka saat ini. Mereka meninggalkan US dollar dan mereka mungkin tidak terlalu melirik Bitcoin karena kasus kemarin FTX. Jadi ini sangat-sangat berpengaruh ternyata pada keputusan daripada investor saat ini. So, Bitcoin tertekan. Meskipun sempat naik, tapi so far sih pergerakannya masih cukup tertekan, teman-teman.
Jadi kalau untuk saat ini mungkin kita lebih concern aja lihat Bitcoin, semoga dia nggak jebol level 18.700, 18.800-nya. Terus dari time frame 4 jam, teman-teman, kita sudah bahas Bitcoin sudah berhasil kemarin breakout ya dari channel di sini, tapi at the end Bitcoin tidak berhasil memfollow up-nya dengan baik. Ketika dia breakout di sini, ternyata setelah itu kita dapat selling pressure yang cukup kuat, teman-teman. Artinya adalah kita mungkin belum siap untuk bullish. Tapi kabar baiknya Bitcoin masih bisa bertahan di garis EMA 99 yang biru ini. Ini merupakan salah satu level support yang menahan pergerakan dari Bitcoin saat ini. Oke, kemarin Bitcoin nggak berhasil. Mungkin kita bisa melihat potensi yang berbeda untuk kedepannya, teman-teman. Ya, semoga aja Bitcoin saat ini masih bisa bergerak di dalam sebuah triangle di sini. Mungkin kita sedikit gunakan line chart supaya kita tidak terkena bias ya. Oke, kita akan sedikit sesuaikan di sini. Ini. Nah, kalau kita lihat dari chart ini, sebenarnya Bitcoin ternyata bergerak di bawah daripada candle. Oke, dia sudah breakdown, teman-teman. Kalau kita lihat dari chart ini, maka kalau hal tersebut benar-benar terjadi, dia akan berhadapan lagi sama level support. Kemungkinan di hari ini kita bakalan testing level support 16.700, 16.800. Mungkin kalau dari posisi saat ini lebih dominan, mungkin orang akan melakukan short. Kemudian hal tersebut juga dikonfirmasi dari posisi MACD yang cenderung korektif. Di sini histobarnya masih merah. Kemudian kalau kita lihat dari RSI sendiri masih cenderung mengalami tren penurunan ya. Hari ini aku. Nah, dari RSI sendiri trennya masih dalam tren penurunan, artinya teman-teman kita berpeluang membuat koreksi yang lebih dalam lagi buat Bitcoin. Kita nggak tahu sampai mana, tapi target kita sih semoga nggak turun di bawah dari 16.800. Kita akan lihat dia dengan perspektif yang lebih dekat lagi. Ini adalah 1 jam ya, di time frame 1 jam. Kita berulang kali testing, teman-teman, dapat selling pressure yang cukup kuat. Kita testing EMA 99 dan berulang kali kita bounce back setelah testing level tersebut. Artinya adalah banyak buyers yang menunggu di area-area EMA 99 ini. Semoga sih tetap kuat ya dalam hal menahan pergerakan dari Bitcoin. Selling pressure terutama di weekend ini yang mungkin volume perdagangannya nggak akan terlalu signifikan. Menurut saya sih gitu, nggak ada yang terlalu bisa kita lakukan untuk saat ini. Kita harus menunggu konfirmasi seperti apa pergerakan dari market Bitcoin. Mungkin yang lebih jelas ini ada peluang daripada Ethereum. Teman-teman hari ini udah membuat pola yang namanya double top. Mungkin teman-teman yang mencari koin yang bisa di short, bisa di tradingkan, Ethereum salah satunya. Jadi teman-teman bisa cek dia ada peluang double top dan kebetulan baru aja breakdown. Maka kalau hal tersebut terjadi, target price yang mungkin kita bisa ambil adalah melihat penurunan Ethereum sampai ke poin 12.015. Bukan 12.015, 1.215 ya. Kira-kira di level tersebut bisa menjadi area taking profit. BTC dominance memang menguat saat ini, mungkin akan tetap menguat dalam beberapa hari ke depan. Ya kita nggak tahu teman-teman, tapi yang pasti altcoin hari ini dalam tekanan yang cukup signifikan. Oke, mungkin hari weekend gitu aja. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya koin lain untuk dianalisa, boleh langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa kalau kalian suka kontennya untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Oke, sekian aja dan kata saya Andri. Terima kasih.